Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang soleh dan soleh hari ini? Masih semangat kan mengikuti pembelajaran online-nya, nak? Alhamdulillah. Nah, untuk hari ini Ustazah akan jelaskan tentang tema 5, subtema 4, pembelajaran 2, 5, dan 6 PPKN. Nah, tapi sebelum kita memulai pembelajaran lebih lanjut, mari bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, ya. Nah, untuk tema 5, subtema 4, pembelajaran 2, 5, dan 6 PPKN hari ini Ustazah akan jelaskan tentang yaitu pengamalan sila keempat Pancasila sebelum ke tempat wisata. Kemudian pengamalan sila keempat Pancasila di tempat wisata, dan pengamalan sila kelima Pancasila di tempat wisata. Kenapa ya kita harus pelajari ini? Supaya anak-anak bisa mengerti bahwa apa aja sih yang harus kita taati di dalam tempat wisata yang akan kita kunjungi, kemudian apa-apa saja yang bisa kita lakukan agar mencerminkan sila keempat Pancasila dan sila kelima Pancasila, ya nak ya. Nah, seperti itu. Tapi sebelum kita lanjutkan, Ustazah seperti biasa akan memberikan satu firman Allah yang artinya ya, dan dialah yang memberikan dua laut mengalir berdampingan, yang ini tawar dan segar, dan yang lain sangat asin lagi pahit, dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang tidak tembus. Quran surah Al-Furqan ayat 53. Maksudnya di sini adalah Allah itu menciptakan antara air tawar dan air asin, ya nak ya, atau di lautan itu ada dua rasa, tapi berdampingan. Ada batasan antara air asin dan air tawarnya, ya, yang segar dan pahit ini ada batasan, tapi tidak bisa kita tembus dengan mata kita, ya nak ya. Kadang-kadang kita bisa membedakan dengan warnanya, tapi itu juga tidak bisa mencapai ilmu Allah yang kita bisa pahami, ya nak ya. Karena bagaimana mungkin air yang bertemu tapi dia memiliki dua rasa, ya, rasa tawar dan asin. Yang asin itu malah pahit lagi, ya nak ya. Nah, itu adalah merupakan kekuasaan Allah yang luar biasa, yang maha dahsyat, yang pantas kita syukuri, ya nak ya. Tapi mudah-mudahan anak-anakku tetap menikmati apapun yang sudah diberikan Allah kepada kita, ya nak ya. Bagaikan air yang mengalir, ya, ikuti alur kisah hidup kita yang sudah ditakdirkan Allah dengan senang hati dan penuh keikhlasan. Mudah-mudahan bermanfaat, ya nak ya. Nah, selanjutnya Ustazah akan sampaikan yaitu tentang yang pertama, pengamalan sila keempat Pancasila sebelum ke tempat wisata. Nah, apa saja ya? Itu sila keempat Pancasila. Siapa ya yang masih ingat dengan sila keempat Pancasila yang bunyinya? Ayo. Ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, masih ingat, alhamdulillah. Kemudian sila keempat Pancasila itu dipergunakan pada saat sebelum ke tempat wisata, itu dipergunakan untuk mencapai keputusan bersama keluarga. Jadi berdiskusi bersama keluarga untuk mengambil keputusan untuk pergi berwisata kemana, ya. Nah, itu termasuk pengamalan sila keempat sebelum berwisata. Jadi harus ada diskusi antara anggota keluarga, ya, untuk menentukan mau pergi wisata kemana. Nah, itu, ya nak ya, bisa dipahami, ya nak ya. Ya, nah kemudian selanjutnya hal-hal yang dapat didiskusikan sebelum berwisata. Nah, ini berdiskusinya sambil ngobrol antara semua anggota keluarga, ya nak ya, sambil makan cemilan, ya, itu akan lebih menyenangkan. Nah, yang pertama adalah tempat yang ingin dikunjungi. Jadi dimusyawarahkan bersama tempat yang akan kita kunjungi itu yang mana, di mana, ya, seperti itu. Kemudian kedua, makanan yang akan dibawa saat berwisata. Nah, setelah tempat wisatanya kita tentukan bersama, kemudian makanannya, ya, apa saja yang akan kita bawa, makanan atau minumannya, ya, apakah membawa nasi lengkap atau apa yang lainnya, ya nak ya, seperti itu. Kemudian alat transportasi yang digunakan ke tempat wisata. Nah, itu juga tak kalah pentingnya. Jadi kita juga harus mendiskusikan atau
mencari solusi bersama keluarga dengan diskusi keluarga, yaitu alat transportasi yang akan kita gunakan ke tempat wisata, apakah pakai mobil pribadi atau pakai bis atau pakai yang lain-lain ya nak ya, seperti itu. Kemudian yang keempat yaitu perlengkapan yang perlu disiapkan untuk berwisata ya nak ya. Jadi itu juga ya harus dipersiapkan karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di sana ya nak. Jadi harus dipersiapkan betul-betul dari mulai makanan, minumannya, terus kemudian pakaian ya, pakaian gantinya. Mungkin kita akan pergi ada di tempat yang bisa berenang kan pasti basah, ada saja pakaian ganti dan lain-lain ya nak ya. Bisa paham ya nak ya? Ya, alhamdulillah. Nah, kemudian selanjutnya yaitu pengamalan sila keempat Pancasila di tempat wisata yang bagian kedua, yaitu yang pertama sila keempat yang tadi sudah tahu ya bunyinya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan, yaitu itu gunanya adalah untuk bermusyawarah ya, yaitu yang melakukan pembahasan secara bersama-sama untuk menyelesaikan masalah. Jadi kalau misalnya ada masalah apa aja di tempat wisata itu bisa diselesaikan dengan bermusyawarah ya nak ya, bersama keluarga. Nah, dalam musyawarah itu kita harus menghormati dan menjalankan keputusan musyawarah dengan penuh tanggung jawab. Jadi tidak boleh egois, tidak boleh tidak mau menerima hasil musyawarah atau tidak mau mendengarkan keluarga yang lain bicara ya nak ya. Itu tidak boleh. Jadi harus tetap bermusyawarah itu membahas hal-hal yang perlu dibahas dengan baik dan juga menghormati dan menjalankan keputusan musyawarah dengan penuh tanggung jawab ya nak ya. Bisa dipahami ya nak ya. Alhamdulillah. Boleh lanjut ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah berikut adalah sikap yang harus dihindari saat melakukan musyawarah ya. Jadi pada saat kita bermusyawarah ada hal-hal yang tidak boleh kita lakukan. Yang pertama yaitu memaksakan kehendak pada orang lain. Jadi kita tidak boleh egois ya. Kemudian yang kedua tidak mendengarkan pendapat orang lain. Jadi itu juga bagian dari egois juga ya. Tidak mau mendengarkan pendapat anggota keluarga yang lain. Kemudian memotong perkataan orang lain yang sedang memberikan pendapat, itu juga tidak boleh. Itu juga egois ini. Jadi keegoisan itu tidak baik ya nak ya, bisa merugikan diri kita sendiri juga orang lain. Jadi alangkah baiknya kalau pada saat kita bermusyawarah kita tidak boleh memaksakan kehendak kita, harus mendengarkan perkataan pendapat orang lain dan mendengarkan dengan baik ya nak ya, seperti itu. Bisa pahami ya nak ya? Alhamdulillah. Nah, selanjutnya yaitu pengamalan sila kelima Pancasila di tempat wisata. Nah, sila kelima Pancasila pasti semuanya masih ingat juga ya bunyinya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya nak ya. Nah, di dalam sila kelima itu mengandung nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima itu ya. Ada beberapa ya, ada 5 ya, antara lain suka bekerja keras. Kemudian yang kedua hidup secara hemat. Yang ketiga, menghargai orang lain. Yang keempat, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Dan yang kelima, melaksanakan hak dan kewajiban dengan seimbang. Yang dimaksud dengan suka bekerja keras adalah tidak gampang menyerah, tidak gampang putus asa ya nak ya. Terus apapun dikerjakan yang penting halal. Kemudian hidup secara hemat, jadi menggunakan keuangan itu dengan baik, dengan bijaksana, mana yang lebih bermanfaat yang dibutuhkan atau mana yang tidak penting ya. Jadi yang dipentingkan adalah hal-hal yang utama yang dibutuhkan. Kemudian menghargai orang lain, yaitu tidak egois ya, selalu menghargai apapun kondisi orang lain atau terutama di dalam anggota keluarga kita ya nak ya. Itu atau mungkin kalau di tempat wisata kita menghargai orang lain, selayaknya kita ingin dihormati juga, dihargai ya nak ya. Kemudian yang keempat itu mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Maksudnya kita tidak boleh membedakan antara satu dengan yang lain. Jangan karena itu orang kurang mampu kita merasakan tidak begitu peduli ya nak ya, atau tidak berempati. Nah, itu tidak boleh, tapi harus sama, adil, karena menganggap semua orang itu sama ya nak ya, seperti itu. Nah, kemudian melaksanakan hak dan kewajiban dengan seimbang. Ada yang hak dan kewajibannya adalah, masih ingat ya, hak mendapatkan fasilitas, kemudian hak mendapatkan kebersihan ya, terus kewajibannya adalah menjaga semua alat yang ada di tempat wisata ya,
menjaga kerapiannya, kebersihannya, dan juga tidak merusak apapun yang menjadi fasilitas di tempat wisata. Kemudian juga tidak mengotori dan membuang sampah pada tempatnya. Nah, pasti masih ingat ya, Nak ya. Ya, itulah yang bisa Ustazah sampaikan ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu contoh pengamalan sila kelima Pancasila ya, yaitu budaya yang pertama, budaya mengantri di taman hiburan itu termasuk contoh pengamalan sila kelima Pancasila. Jadi tidak ada egois atau tidak menang sendiri. Terus kemudian antri ya, itu adalah sikap pengamalan sila kelima Pancasila di tempat wisata ya, Nak ya. Nah, terus kemudian selanjutnya di samping budaya-budaya ini juga ada hal-hal yang lain ya. Contoh yang lainnya juga ya, Ustazah bisa sebutkan yang lainnya, misalnya tidak merusak fasilitas ya di tempat wisata, terus kemudian menghargai apapun yang menjadi tata tertib peraturan di tempat wisata, itu juga termasuk pengamalan sila kelima Pancasila. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat dipahami. Mari kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari Ustazah ya, Nak ya, dari kata-katanya atau dari kalimat yang sudah Ustazah sampaikan. Terus jangan lupa jaga kesehatan, banyak minum air putih yang cukup, kemudian tidur yang cukup, dan selalu menjaga hafalannya, menjaga sholat 5 waktunya. Ustazah akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.